The proprietor of goods can set any price. Hai, balik lagi bareng gue Al di channel Squishy Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur cerita dari film berjudul Sweep Away. Film ini dirilis pada tahun 2002 silam. Film ini mengisahkan tentang seorang perempuan kaya raya dan manja yang terjebak di sebuah pulau. Sialnya dia terjebak bersama seorang pelayan miskin yang sering dia hina. Sebelum lanjut, mari kita putar dulu intronya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita kaya raya dan terkenal bernama Amber Lighty. Dia terkenal sangat manja dan juga angkuh. Apapun yang dia lihat tidak sesuai dengan standar dan seleranya. Amber akan marah dan menghinanya seketika itu juga. What kind of a gym could you possibly carry? Then what? Well, then I showed her the gym. He showed me the gym. And? And? Your gym, madam. Dia merupakan istri dari seorang direktur sebuah perusahaan besar yang bernama Tony. Tony sendiri selalu memanjakan istrinya dan memberikan apapun yang dia inginkan. Di suatu waktu, Tony mengajak Amber berlibur ke Italia untuk pergi ke tengah laut dan menyewa sebuah kapal pesiar yang tidak terlalu mewah. Where would we all be if we just did things because we felt like it? Tujuan Tony sangat baik sekali. Ia ingin membuat istrinya bersyukur atas apa yang dia miliki. Namun nampaknya Amber bertindak sesuka hati saat menaiki kapal pesiar tersebut. Sebab kapal itu terlihat kecil dan murahan. Di sana Amber kembali bersikap angkuh pada salah satu kru kapal yang bernama Joseph. Karena dia memberikan Amber peralatan olahraga yang menurutnya tidak bagus dan murahan. Joseph ini adalah seorang nelayan, tapi karena ada sedikit masalah dengan kapalnya, kabarnya dia harus bekerja keras untuk membenarkan kapalnya dengan cara mengumpulkan modal. Kepribadiannya sangatlah baik. Dia berpikir bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama rata dan memiliki kebebasan yang sama. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sikap Amber. Apapun yang dikerjakan orang lain, dia tidak akan menyukainya. Bahkan dia berkata bahwa ikan tangkapan Joseph tidak segar serta berbau busuk, sama seperti bau badan dari I want it Joseph. cold. Understand? Not cool. Cold. Akhirnya di keesokan harinya, Amber pergi berbelanja ikan segar sendiri. Tetapi juru masak kapal pesiar itu malah memberikan ikan busuk hasil tangkapan Joseph untuk kemudian diberi makan ke Amber di meja makan. Yes, it is. It's delicious. It's just right. Great job. You can do without nature boy's fish. Dan merasa curiga sedikit pun, Amber memakan ikan busuk itu sambil berkata, ini segar dan sangat lezat. Dan bukan ikan busuk yang ditangkap oleh Joseph kemarin. Amber selalu merasa satu tingkat lebih tinggi dari orang lain. Dia tidak pernah menghargai dan memandang baik orang lain seperti Joseph. The crews want to eat my fishes, madam. I'm taking it to the kitchen. I hope I didn't hurt your feelings. He's so touchy, babe. Karena Joseph telah dibayar, maka Joseph harus mematuhi semua perintah dari Amber. Keesokan harinya, Amber meminta Joseph untuk mengantarkannya ke tengah laut menggunakan sebuah rakit untuk mencari udara segar. Rest of a wait. I'm born in the belly of a boat. What is the meaning of this word scared, madam? Namun rakit mereka tiba-tiba mogok di tengah laut. Dan sialnya lagi, ketika Joseph ingin menembakkan pistol suar, Amber malah merebutnya hingga terjadilah sedikit pertengkaran. Don't shoot. Don't shoot. Why do you have a gun on your ship? Where is God when you need him? Yang membuat rakit mereka bocor, hingga akhirnya berhari-hari mereka terdampar di hamparan laut yang sangat luas. Pada esok harinya mereka melihat ada sebuah daratan dan memutuskan untuk mendarat di sana. Paddle! Paddle! Begitu sampai, sifat angkuh kembali muncul. Dia mulai marah-marah tanpa henti. Dia juga akan mencari pengacara untuk menuntut Joseph. Akan tetapi di pulau terpencil seperti ini, jangankan mendapatkan sinyal telepon, makan dan minum saja akan sangat sulit untuk didapatkan.
Amber yang tidak punya kemampuan bertahan hidup, kelaparan, dan dalam kondisi terluka. Joseph yang sudah menjadi nelayan bertahun-tahun dengan mudah bisa mencari makan dan air minum untuk beradaptasi di sana. Dia merasa nyaman seperti ada di rumah. Keseharian Amber di pulau terpencil tersebut diwarnai dengan segala perintah Joseph. Mulai dari mencuci pakaian sampai menabuknya jika Amber menolak perintahnya. Number 1, don't ever insult me again. Number 2, I am the boss now. Can't hit a woman, you fucking... Bahkan saking dendam dia melarang Amber memasuki sebuah pondok yang dia temukan di pulau itu. Dengan alasan bisa merusak reputasinya sebagai nyonya kaya. What are you doing, Mr. Esposito? I mean, Master. Oh. Singkat cerita, Joseph bosan meminta agar Amber menari tarian panas. Awalnya Amber menolaknya. Namun lantaran terus dipaksa dan ditampar oleh Joseph, Amber pun akan melakukannya juga. Kehidupan mereka terus-menerus berdua di pulau tersebut, membuat perasaan cinta mereka mulai tumbuh. Perlahan tapi pasti, Amber yang tadinya tidak mau diperintah oleh Joseph, kini mulai mematuhinya dengan sadar sendiri. Begitu juga dengan Joseph yang selalu bertindak kasar terhadap Amber. Kini menjadi pria yang sangat romantis dan sering bercanda dengan Amber. Satu orang pria dan satu orang wanita dalam pulau terpencil yang sama. Tempat laut mulai bergantung satu sama lainnya. Amber mulai bisa membantu untuk menangkap ikan, sekaligus tidur bersama di pondok yang kemarin mereka temukan. Dan tentunya seorang pria dan wanita tidur di sebuah ranjang yang sama. Pastilah mereka merasakan surga dunia bersama dan dunia milik mereka berdua. This in the city? No. Mereka selalu bersama dari waktu ke waktu, layaknya sepasang pengantin baru yang sedang berbulan madu. Amber yang dulunya wanita kaya sekaligus angkuh, kini mulai terbiasa menjalani hidup dalam kesederhanaan dengan kebahagiaan cinta yang sederhana yang diberikan oleh Joseph. How can you be sad when you're so beautiful? Namun di tengah kebahagiaan mereka berdua, tiba-tiba saja Amber melihat sebuah kapal yang melintas di dekat pulau itu. Anehnya Amber tidak teriak meminta tolong. Dia malah memilih untuk bersembunyi di balik batu. Sudah jelas bahwa Amber tidak ingin pergi dari pulau tersebut. Karena di pulau itulah dia tidak tergoda oleh kemewahan dunia luar. Ditambah lagi dia mendapatkan cinta yang tulus dari seorang Joseph. Who is in charge of your life? You are too busy thinking about what other people think of you, so you can never enjoy the moment. I don't want that girl. I'm a man. Di saat sedang bermesraan bersama Joseph, Amber memilih untuk tidak memberitahukan perihal kapal yang dia lihat tadi. Dia malah bertanya kepada Joseph, jika mereka pergi dari pulau ini, apakah Joseph akan tetap mencintainya? I have to stop that. What are you gonna do about it? Namun Joseph memeluknya dengan hangat dan berkata bahwa cinta mereka akan abadi. Hari pun terus berganti. Di suatu pagi, mereka terbangun setelah bercinta di tepi pantai semalaman. Dia melihat ada sebuah kapal berlabuh di tepi pantai tersebut. Tanpa pikir panjang, dia berniat menghampiri kapal itu untuk meminta pertolongan. You say you love me. I want the whole truth. What more proof do you need? I've never been happier in my life. If you love me, Walaupun sempat ada sedikit perdebatan dengan Amber, sebab dia khawatir hal yang dia takutkan akan terjadi, yaitu perpisahan antara mereka. Namun Joseph tetap melakukannya dan bilang bahwa dia akan selalu mencintainya, apapun yang terjadi, dan cinta mereka akan bersatu selamanya. Benar saja, baru tiba di kapal itu, teman Amber dengan cepat menyadarkannya, sekaligus memberitahu bahwa suaminya telah menghabiskan banyak uang untuk mencari Amber selama dia menghilang. No. Excuse me. I have to go down.
Your husband is on the radio. Dan ketika dia tiba di dermaga, suaminya langsung memeluk Amber dengan sangat erat. Di saat bersamaan Yosef melihat hal tersebut, muncullah rasa iri di dalam hatinya, tentunya dengan rasa cemburu. Namun apa ia pria yang tidak memiliki apapun berbanding terbalik dengan Tony, sang suami Amber yang memiliki segalanya untuk membahagiakan Amber. Yosef terus kepikiran dengan Amber, dan pada akhirnya suatu malam dia menghubungi Amber untuk mengatakan bahwa dia sangat menyesal telah pergi dari pulau terpencil yang mereka sebut surga. Amber pun tidak bisa berbuat apa-apa, sebab kini dia sudah terlanjur sayang dengan suaminya, walaupun di sisi lain dia sangat mencintai Yosef. Tak mau menyerah begitu saja, Yosef pergi ke hotel tempat Amber dan suaminya menginap. Anche di giorno. Devi dare questa alla signora Leito. La con i capelli Di sana dia memberikan sebuah cincin. Namun sayang, suami Amber mengetahuinya. Tentu saja dia tidak ingin kehilangan sang istri. Dia kemudian membayar pelayan untuk segera membuang surat yang telah diberikan oleh Yosef. What are you doing? Why aren't you dressed? I was looking for you. Oh, let's go, shall we? Padahal di surat itu sudah tertulis di mana tempat Yosef menunggu Amber untuk melarikan diri. Setelah Yosef menunggu sekian lama, Amber tidak kunjung datang. Pada saat itu Yosef melihat Amber yang memasuki sebuah helikopter. Dia pun berlari mengejar Amber hendak meninggalkan Italia menggunakan sebuah helikopter. Tapi semua sudah terlambat. Pasangan dari dua kelas yang berbeda ini pada akhirnya tidak bisa menyatukan cinta mereka dan mengubur cinta mereka dalam-dalam menjadi sebuah kenangan. Hingga pada akhirnya film pun tamat. Dan pesan yang bisa kita dapat adalah jangan pernah memandang rendah dari seseorang, baik dari ekonominya ataupun dari segi yang lain. Kita tidak tahu apa kelebihan dan kekurangan dari seseorang. Yang kita tahu di era semua manusia memiliki hak yang setara. Dan gua all see you di film selanjutnya.